Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Valeria, seorang mahasiswi di Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Prodi Ekonomi Syariah. Ada pepatah mengatakan, orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, dan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasi dan sharing kepada rekan-rekan semua. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Baik, materi yang akan saya sampaikan adalah harta dan hak milik dalam Islam. Yang pertama, pengertian harta. Harta atau mal, jamaknya amwal, secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu condong, cenderung, dan miring. Karena pada hakikatnya, harta itu digandrungi oleh manusia, artinya manusia itu condong pada harta dan cenderung untuk memiliki harta. Menurut Imam Hanafi, harta adalah segala sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Menurut pendapat ini, harta itu sesuatu yang dapat disimpan dan yang tidak dapat disimpan tidak dikategorikan sebagai harta. Sedangkan secara terminologi, harta adalah sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, harta adalah materi yang kepemilikannya mutlak berada di tangan Allah SWT dan pengelolaannya berada di tangan manusia. Sehingga dari beberapa definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan, harta adalah segala sesuatu yang ada di bumi, baik material atau imaterial, yang digunakan untuk kebutuhan hidup yang dapat disimpan dan dapat digunakan dalam perkara yang legal. Artinya, yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Selanjutnya, kedudukan harta. Harta mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena untuk memenuhi kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder itu memerlukan harta dan kekayaan. Selanjutnya, ketentuan kepemilikan harta. 1. Manusia bukan kepemilikan mutlak harta, dan harta itu terdapat hak orang lain di dalamnya, sehingga manusia harus berinfak atau bersedekah. 2. Cara pemanfaatan harta itu untuk kepentingan dan kemakmuran bersama. 3. Harta perorangan boleh digunakan untuk umum asalkan pemiliknya diberi imbalan. Selanjutnya adalah larangan penyalahgunaan harta. 1. Perkara-perkara yang merendahkan martabat dan akhlak manusia. Contohnya, memakan harta sesama manusia dengan cara yang batil, dengan cara penipuan, pencurian, dan segala yang tidak diperbolehkan dalam Islam. 2. Perkara-perkara yang merugikan hak perorangan dan kepentingan sebagian atau keseluruhan masyarakat berupa perdagangan yang memakai bunga. 3. Penimbunan harta dengan jalan fakir. Ulama fikih membagi harta dalam beberapa kategori. 1. Boleh tidaknya memanfaatkan harta dibagi menjadi 2, yaitu harta mal mutakawim. 2. Harta mal ghairu mutakawim. Harta mal mutakawim adalah harta yang boleh dimanfaatkan baik jenis dan cara memperolehnya. Contohnya, sapi yang disembelih sesuai dengan syariat Islam boleh kita konsumsi. 2. Harta mal ghairu mutakawim adalah harta yang cara memperoleh dan jenisnya itu tidak boleh dimanfaatkan. Contohnya babi, karena babi jenisnya haram. 2. Menetap atau tidaknya harta dibagi menjadi 2, yaitu harta mankul dan ghairu mankul. Harta mankul adalah sesuatu harta yang bisa dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya, contohnya emas, perak, uang, dan sebagainya. Sedangkan harta ghairu mankul adalah sesuatu harta yang tidak bisa dipindahkan, contohnya rumah, pabrik, sawah, dan perkebunan. Yang ketiga, habis dikonsumsi atau dalam wujud semula, dibagi menjadi 2, yaitu harta istihla dan harta istimali. Harta istihla adalah harta yang mungkin bisa dimanfaatkan, kecuali harta itu tidak bisa dimanfaatkan kalau harta itu rusak bentuk fisiknya, contohnya kayu bakar.
Kita bisa memanfaatkan kayu bakar dengan cara membakarnya. Yang kedua, harta istikmali. Artinya sesuatu yang dapat digunakan berulang kali. Contohnya perkebunan. 4. Dalam artian harta yang diperoleh di pasar secara persis dibagi menjadi dua, yaitu harta misli dan harta kini. Harta misli adalah harta yang ada timbangan di pasar, contohnya beras. Selanjutnya, harta kini adalah sesuatu yang bisa jadi dimanfaatkan di Indonesia tidak bisa. Contohnya senjata Rusia, jika dimanfaatkan di Indonesia mungkin kurang efektif. Selanjutnya, konsep hak milik dalam Islam. 1. Pengertian hak. Hak secara etimologis yaitu ketetapan atau kepastian. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, hak menurut bahasa adalah as-subut wa al-wujub, yang artinya tetap dan wajib. Sedangkan secara terminologi fikih, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syarat. 2. Pengertian milik. Milik berasal dari bahasa Arab yaitu al-milk, yang berarti penguasaan terhadap sesuatu dan kewenangan bertindak secara bebas terhadapnya. Milik juga berarti hubungan seseorang dengan suatu harta, benda yang diakui oleh syarak. Perbedaan antara hak dan milik. Adapun perbedaan antara hak dan milik yaitu hak adalah kekhususan yang melekat pada orangnya, yang melekat pada manusia itu sendiri. Sedangkan milik adalah kekhususan yang melekat pada benda atau barang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hak milik adalah hubungan antara seseorang terhadap kepemilikan barangnya yang abadi, sampai suatu saat ada pembatalan hak milik. Pembagian hak milik dikategorikan menjadi 3, yaitu hak milik pribadi, hak milik umum, hak milik negara. Kepemilikan dalam Islam. Pengertian kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan berasal dari kata dasar milik, yaitu pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai oleh orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber pihak yang menguasainya. Islam memiliki satu pandangan yang khas terhadap harta, hak milik, dan kepemilikan. Kepemilikan menurut pandangan Islam, sesuatu itu bukan milik pribadi, bukan pula milik bersama, tapi mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, pembagian kepemilikan dalam Islam. 1. Kepemilikan sempurna. 2. Kepemilikan tidak sempurna. Selanjutnya yaitu berakhirnya kepemilikan disebabkan beberapa hal. 1. Wafat. 2. Harta yang dimiliki hancur atau binasa. 3. Habisnya masa kontrak atau waktu. Yang terakhir, analisis penyalahgunaan harta dalam masyarakat. Harta, hak milik, dan kepemilikan semua mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diamanahkan untuk mengelola dan menjaganya semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran ada larangan aktivitas ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi dalam hal harta. Sebagai muslim, seharusnya tahu akan hal itu dan menjauhi perkara yang dilarang penggunaan harta sesuai syariat Islam, namun masih menyalahgunakan dan tidak memahami tentang pemanfaatan harta sesuai Islam. Harta jika berada di tangan orang soleh atau orang yang memahami konsep dalam harta, Islam akan jauh lebih bermanfaat daripada harta di tangan orang yang zalim. Karena itu, penuh pemahaman lagi tentang konsep harta dan hak milik dalam Islam. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.